inside my head, crashing down and filled with dread. That's rushing grinding in my mind. It's over now. Reality is loud. Chaotic sound. I'm glitching Film dibuka oleh cerita mengerikan dari negara Skotlandia yang terjadi pada 500 tahun yang lalu, di mana pada saat itu terdapat sebuah suku barbar yang menjalani hidup kanibalisme. Bahkan saking barbarnya tak jarang dari kaum psikobil tersebut memangsa keluarganya sendiri. Sampai suatu ketika pemerintah di masa itu menangkap dan mengeksekusi mereka yang sudah menewaskan lebih dari 1.000 orang. Namun siapa sangka salah satu dari mereka berhasil lolos dan tidak diketahui lagi kabarnya sampai sekarang. Dan inilah kemudian kita berada di sebuah daerah terpencil di Skotlandia ketika pria bernama Sawney sedang membawa seorang dokter ke rumahnya. Bukan karena ada yang sakit, tapi Sawney yang sok misterius ini sedang membantu seorang wanita yang akan melahirkan. Pak dokter tidak menyangka keluarga Sawney tinggal di dalam goa. Ya tapi mau gimana lagi? Sebagai dokter spesialis orok dan kandungan, ia harus tetap melakukan tugasnya. Pak dokter baru sadar ternyata tempat ini adalah bekas lokasi tambang. Lalu tiba-tiba ia kaget kok bisa-bisanya wanita yang sedang hamil diperlakukan seperti ini oleh Sawney. Sawney menganggap Pak dokter tidak becus membantu persalinan si wanita yang akhirnya melahirkan bayi kembar. Jadi ia akan membayar si dokter dengan peluru saja. 20 tahun berlalu, negara Skotlandia adalah penghasil musisi cadas yang bisa bikin budeg orang waras. Tapi fokus kita bukan ke musik guys, melainkan ke seorang ciwi haredang bernama Becca yang sudah muak dengan tingkah pacarnya yang hobi ngisap narkoboy. Dan karena tetap gak mau mengaku, Becca memilih pulang daripada nemenin pacarnya yang bernama Jamie. Jamie akhirnya mengakui kesalahannya yang masih hobi nyeruput narkoboy jenis tepung oleng. Lalu di tengah kekesalannya, Becca akan tetap pulang sebelum ayahnya berdiri di depan pintu sambil memegang sapu. Bahkan ia gak peduli meskipun belakangan ini sedang marak kasus penculikan. Selang beberapa saat, Becca terlihat ketakutan saat seseorang terus mengikutinya. Apalagi ia membawa narkoboy, takutnya itu adalah anggota polisi yang berpakaian preman. Lalu saat pria misterius itu menghilang, datanglah sebuah mobil yang Becca pikir adalah taksi biasa. Becca adalah satu dari sekian banyak orang yang diculik. Lalu di keesokan harinya kita beralih ke pemakaman seorang wanita yang bernama Charlotte, di mana Charlotte adalah korban penculikan yang sudah ditemukan dalam kondisi mengenaskan. Penemuan jasad Charlotte yang sudah dimutilasi pun menarik perhatian seorang wartawan bernama Hamish yang sudah beberapa kali memposting hasil investigasinya. Details about the body's condition under violent circumstances. Hamish ditemui temannya yang seorang anggota polisi. Lalu pria bernama Bill ini protes karena berita buatan Hamish kemarin bisa menimbulkan kepanikan bagi masyarakat. Akan tetapi Hamish masa bodoh karena justru dengan beritanya itu, masyarakat bisa lebih waspada. Lalu ia mengingatkan Bill agar secepatnya menangkap si pelaku yang telah menghabisi adik dari pacarnya itu. I thought we were helping each other. Into the world of God's eternal. Wendy dan keluarganya masih sulit percaya akan nasib Charlotte yang berakhir mengenaskan seperti ini. Bahkan ia sudah gak mau bertemu dengan Hamish yang telah mempublikasikan foto jasad sang adik tanpa minta izin dulu kepadanya. I'm sorry, Wendy, okay, but... And your friend, tasteless and heartless.
Para penculik yang merupakan keluarga psikopat kanibil tiba di markas dengan membawa BK yang masih dalam keadaan pingsan. Selain berjiwa psikopat, mereka pun adalah keluarga kanibal yang selama ini menjadi teror bagi masyarakat kota di Skotlandia. Mereka pun tak lain adalah keluarga Sawney yang sampai saat ini masih mengurung si wanita barbar yang tadi kita lihat. Seperti biasa, Sawney akan mengolah daging jelema hasil tangkapan saudara-saudaranya, terutama untuk memberi makan si kobil barbar yang begitu ia dan saudara-saudaranya junjung tinggi. Sawney adalah seorang agamis sengklek yang hobi comot-comot ayat sesuai kemauannya. Ia pun menganggap daging manusia adalah anugerah dari Tuhan versinya sendiri. First. Forever. Shove it into a pulp. The fruits of the Lord. Sawney mendengar dering HP yang entah milik siapa. Karena dari segitu banyak korban-korbannya, ia pun mengumpulkan barang-barang para korban. Dan ternyata HP yang berbunyi sejak tadi adalah milik BK yang sedang dihubungi oleh Jamie. Sawney tergoda oleh kecantikan BK yang bisa membuat belalainya tegap berdiri. Dan ya, kalau sudah begini, jari-jari nakal Sawney masuk ke dalam kolor. What are you looking at? Mendengar teriakan BK yang baru sadar, Sawney berpikir ngapain repot-repot berfantasi. Lalu ia menemui BK dan akan langsung mencelupnya. Taste the delight. Kembali kepada Hamish yang sedang mencari petunjuk tentang kasus yang menimpa Charlotte. Lalu dari hasil penyelidikannya, ia menemukan adanya kasus serupa yang terjadi 30 tahun yang lalu. Bahkan Hamish bisa melihat penemuan jasad wanita jadul ini berada di lokasi yang sama persis ketika jasad Charlotte ditemukan. Dating back from 1970. No more. Bill kena semprot atasannya atas kelakuan Hamish yang membuat pihak kepolisian kewalahan menjawab pertanyaan tentang kasus Charlotte. Lalu si atasan meminta Bill agar menghentikan perbuatan Hamish yang terlalu sibuk mengurus kasus melebihi para polisi. Yes, son. Singkat cerita, Bill ketemuan dengan Hamish sesuai perintah atasannya. Kemudian Bill menunjukkan fakta baru tentang jasad Charlotte yang ditumpuk seperti kerajinan bocah SD. Karena setelah melakukan cek DNA, beberapa onderdil yang berada di dekat kepalanya Charlotte bukanlah berasal dari tubuhnya Charlotte. Dan itu berarti masih banyak korban si pelaku mutilatong yang belum mereka temukan. Penyelidikan para polisi gak cukup sampai di situ. Kemudian Bill menunjukkan bekas gigitan manusia pada tangan yang membuat mereka berpikir bahwa si pelaku adalah seorang kanibil. Fakta tersebut jelas membuat Hamish semakin penasaran dan boro-boro mau berhenti seperti perintah Bill. Para psikobil seperti biasa berburu korban yang kebanyakan menargetkan para wanita. Dan kali ini psikobil ninja tertarik untuk menculik seorang karyawati haredang yang baru pulang kerja. Pak polisi paling kesal terhadap mobil yang parkir sembarangan. Cuma ia tidak tahu salah satu psikobil ninja masih standby di dalam mobil. Hey! Better open up, mate! Para psikobil akhirnya menculik Pak polisi yang bisa mengancam keberadaan mereka. Hingga wanita ini pun selamat dari kebrutalan para psikobil yang pandai berburu ini. Di hari berikutnya, Wendy mulai bersedia menemui Hamish yang masih bersemangat untuk mengungkap siapa pelaku penculik Charlotte. Lalu Wendy menceritakan bahwa semuanya bermula ketika teman-teman Charlotte meninggalkan adiknya itu di lokasi parkiran. Tapi anehnya pihak kepolisian tidak menemukan si sopir taksi meskipun mereka sudah memeriksa semua perusahaan taksi. Dan sejak saat itulah Charlotte menghilang dan hanya menyisakan kepalanya doang.
I want us. Bill memberitahu akan adanya kasus orang hilang yang tak lain adalah Becca. Terlihat si Jamie pun gelisah takut pacarnya itu bernasib sama seperti Charlotte yang sedang viral. Kabar tersebut membuat Hamis harus secepatnya mengungkap kasus ini sebelum korban semakin bertambah banyak. Selain punya saudara psikobil kembar, Shawnee punya si bogel yang sudah biasa mengolah sisa-sisa daging jelema. Bahkan selain dijadikan pupuk, si bogel menjadikannya pakan ternak milik keluarganya. Dan sekedar informasi aja guys, sosok si Kobil yang dikurung sejak dulu itu adalah ibu dari para kanibal ini. Becca yang sedang diambil darahnya berusaha meloloskan diri setelah dicelup oleh Shawnee. Sementara salah satu si Kobil sedang asik menjajal knalpot Pak Pol yang sudah disiapkan untuk makanan si Bunda Kobil. Jesus said, unless you eat the flesh. Shawnee berkata bahwa apa yang ia lakukan adalah perintah Tuhannya sendiri. Jadi daripada merasa bersalah, yang ada Shawnee merasa senang bisa memanen manusia. Shawnee menyuruh si Kobil ninja untuk mengambil darah yang akan ia gunakan sebagai saus. Tapi sebelum menuruti perintah sang kakak, si Kobil yang satu ini menunjukkan rasa cintanya kepada Becca. Kelakuannya pun terlihat oleh si Bunda Kobil yang sedang menunggu datangnya makanan. Have you been? Get your brother to fillet this rat. Si ninja panik mengetahui Becca sudah menghilang. Keadaan ini membuat Shawnee menyuruh kedua adiknya ini untuk segera melakukan perburuan. Becca terus berlari meskipun gak tahu harus kemana. Ia pun tahu bahwa para si Kobil kembar itu sedang berpencar memburunya. Shawnee yang sudah tahu daerah ini bisa menebak di mana pelarian Becca akan berhenti. Lalu saat mendengar teriakan para si Kobil, ia memberikan kode agar mereka berlari ke arahnya. Shawnee menyuruh Becca agar menyerah sebelum ia dor sekarang juga. Tapi bagi Becca lebih baik terjun bebas daripada menjadi pakan sosok si Kobil. Hail the winds of vengeance! Hamis tidak bisa membayangkan jika orang-orang ini nantinya akan menjadi korban penculikan seperti Charlotte dan Becca. Tak lama kemudian ia dihubungi Wendy yang telah menemukan fakta baru tentang kasus penculikan adiknya. Di mana dari beberapa foto sebelum Charlotte diculik, Wendy melihat mobil hitam yang seolah sedang mengintai Charlotte. Kabar tersebut membuat Hamis katanya harus ketemu langsung dengan Wendy. Namun Wendy menolak meskipun ia sebenarnya kangen juga kepada Hamis. I love you. I love you too. Singkat cerita, Wendy yang habis bekerja berniat untuk langsung pulang. Tapi tiba-tiba ia melihat mobil hitam yang sama persis dengan yang ada di dalam foto Charlotte. Wendy gak luput dari kelakuan Shawnee yang memang berniat untuk menculiknya. Terlihat Hamis pun heran ketika pacarnya mendadak gak bisa ia hubungi. Kemudian kita beralih ke satu-satunya rumah jadul yang berada paling dekat dengan lokasi bekas tambang. Cuma si Ece sedang pusing karena setelah membeli rumah ini, air di rumahnya selalu bau bangke. Lalu setelah Mang Yadi cek, ia baru tahu ternyata sumber air rumah ini berasal dari sekitar tambang. Ia pun berniat mengeceknya, khawatir ada bangke hewan yang masuk ke saluran air. Kembali kepada Hamis yang kini akan mendatangi lokasi ditemukannya jasad Charlotte. Ia pun berharap menemukan petunjuk baru yang bisa mengungkap si pelaku penculikan. Setibanya di lokasi tambang, Bang Yadi terus mengikuti paralon agar bisa melihat sumber air rumah si Ece. Di saat itu pula Hamis tiba di tujuannya yang berada dekat dengan lokasi tambang. Selama itu pun Hamis merekam apa yang ia saksikan, termasuk lokasi ditemukannya jasad Charlotte. Small stone steps. Or persons who commit savage acts. They create gruesome rituals as much arranged. But
Eve, defying any psychological explanation. Hamish? Saat dihubungi Bill, Hamis memberitahu akan keberadaannya di tempat ini. Cuma sampai saat ini Hamis belum menemukan petunjuk yang mengarah ke si pelaku penculikan. Lalu setelah panggilan berakhir, Hamis menemukan sebuah bukit yang tak lain adalah lokasi tambang. Dramatic. Kemudian kita lebih dulu ke lokasi tambang ketika Mang Yadi sudah semakin jauh memasuki terowongan. Di tempat ini pun ia mulai mencium aroma bangke yang begitu menyengat. Di waktu yang sama, para si Kobil yang sedang gabut tidak tahu bahwa si Bunda Kobil sedang kelaparan. Bahkan setelah menyetel musik edan, mereka lanjut gegelutan untuk melatih ketangkasan berburu. Para si Kobil mendengar teriakan Mang Yadi yang terjatuh dan melihat kerangka manusia. Lalu Mang Yadi mendengar kedatangan para si Kobil yang sudah pasti akan menangkapnya. Para si Kobil kembali mendapatkan sumber makanan yang masih dalam keadaan pingsan. Sauni pun merasa senang karena kedua adiknya ini makin gesit mendapatkan sumber makanan bagi si Bunda Kobil. Hamis menemukan jejak keberadaan Beka yang sempat dikejar para si Kobil. Kemudian ia melanjutkan perjalanan untuk bisa sampai ke lokasi bukit. Lalu setelah berjalan sekian lama, Hamis akhirnya tiba di bukit dan menemukan senjata yang sempat digunakan Beka sewaktu meloloskan diri. Setibanya di terowongan, Hamis mendengar alunan lagu yang selama ini digunakan untuk menenangkan si Bunda Kobil. Ia pun gak takut lagi karena merasa ada orang di tempat ini. Hamis menemukan kamar si Bunda Kobil plus beberapa jasad untuk makanannya. Lalu setelah mendapatkan beberapa foto, ia lanjut melihat keadaan yang mengerikan ini. Sauni sudah bersiap untuk menjadikan Mang Yadi sebagai makanan si Bunda Kobil. Lalu ia iseng menghubungi Hamis dengan menggunakan HP milik Wendy. Apesnya nasib Hamis yang tadinya memang akan diculik oleh para si Kobil. Dimana semua itu karena perbuatan Hamis yang telah memberitakan perbuatan mereka. What do you want with us? Doesn't follow my bloodline. They said Hamis berusaha meloloskan diri ketika Sauni terus nyerocos pidato. Lalu Sauni berkata bahwa dengan menjalani hidup sebagai si Kobil sudah terbukti bisa membuat keluarganya awet muda. Begitu murahnya nyawa manusia di hadapan Sauni sang si Kobil. Kemudian ia lanjut memproses Mang Yadi menjadi beberapa bagian imut untuk sang bunda. Take this to mother. Hamis sulit percaya akan adanya orang-orang seperti ini. Lalu Sauni katanya lupa bahwa ia teh punya kejutan untuk Hamis. Is the human. Musik yang tiba-tiba berhenti membuat si Bunda Kobil akhirnya mengamuk. Keadaan ini membuat Sauni ketakutan karena si Bunda Kobil tidak akan peduli terhadap keluarganya bahkan anaknya sekalipun. Hamis tidak menyangka Wendy sudah di-unboxing dan hanya menyisakan helmnya saja. Di sisi lain, para si Kobil sedang mencari si Bunda Kobil yang entah kabur kemana. Salah satu si Kobil bisa mendengar serangan si Bunda yang baru saja memangsa saudaranya. Sementara Hamis masih mencari Sauni yang sempat ia tembak di bagian tangannya. Hamis tidak menyangka Bill bisa menemukannya di tempat ini. Lalu saat Hamis mulai tenang, ia menceritakan apa yang telah terjadi termasuk kematian Wendy. Tapi entah kenapa Bill terlihat gak peduli dan malah memanggil Sauni.
Tony, I'm here. You're in on this. Bill dengan watadosnya mengaku jika ia adalah bagian dari keluarga si Kobil. Sama seperti halnya Shawnee, ia pun mengaku adalah keturunan si Bunda Kobil. Hamis tidak menyangka orang yang ia kenal baik selama ini bisa menipunya sampai sejauh ini. Bill pun katanya sengaja menargetkan orang-orang terdekat Hamis sebagai balasan karena Hamis sudah ikut campur di urusan keluarganya. But you just couldn't stop. Fucking lunatic! My brother disliked. Bill menyuruh adiknya ini untuk segera mencari ibunda mereka karena ia takut jika sampai si Bunda Kobil kabur dan menarik perhatian banyak orang. Shawnee dan si ninja akhirnya tewas oleh serangan si Bunda Kobil yang langsung pergi. Lalu Hamis bergegas pergi juga sambil memburu Bill dan si Bunda Kobil. Hamis tahu jika itu adalah Bill yang sudah pasti ingin membunuhnya. Begitupun dengan si bogel yang tidak akan membiarkan Hamis kabur begitu saja. Bill katanya ingin berdamai dengan Hamis. Jadi ia minta Hamis bin Jumat agar segera menemuinya dan gak usah kucing-kucingan seperti ini. Sweetest of the two sisters. Bill begitu girang setelah berhasil melumpuhkan Hamis. Bahkan ia ngomongin daging Wendy yang terasa manis bagi Bill. Hamis mencari kendaraan yang bisa membawanya pergi dari tempat ini. Cuma rencananya ini malah keduluan oleh Bill. Hamis bisa mendengar jeritan Bill dan si Bunda Kobil yang sedang bermandikan api. Lalu ketika Bill sudah mati, Hamis pun pergi menggunakan mobil kematian. Siapa sangka ternyata si Bunda Kobil masih hidup tapi berhasil didor Hamis sampai tewas. Dan seperti yang sudah disebutkan di awal film, sosok mengerikan ini selalu memangsa siapa saja termasuk keluarganya sendiri. Makanya, Shawnee dan saudara-saudaranya tetap jadi santapan ibunya sendiri. Dan satu hal yang gak kalah horor, ternyata keluarga si Kobil menjalani perkawinan sedara hingga anak kembar yang ia lahirkan punya wujud aneh seperti ini. Tapi berkat perjuangan Hamis, kini tidak ada lagi sosok si Kobil purba yang sudah sekian ratus tahun hidup di dalam goa. Segitu saja untuk klip dan review kali ini. Terima kasih dan sampai jumpa.